mungkin saja ada mafia yang ikut campur. Salah satunya kan untuk menteror hakim. Jelas ini kan permainan intelijen, tujuannya agar tidak dihukum mati. Karena Kabarizkrim pernah disikat masalah dengan si Sambo. Akhirnya hakim menjadi gemeter gitu kalau menjatuhkan hukuman mati. Hati-hati dinding bertelinga. Halo, ketemu lagi di Crosscheck obrolan publik akhir pekan bersama saya Wandi Yusuf. Sidang kasus Sambo masih menjadi perhatian utama publik, apalagi saat Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso meninjau langsung rumah Ferdi Sambo yang menjadi tempat kejadian perkara. Publik bertanya-tanya, kira-kira apa pengaruh kedatangan Hakim ke rumah Sambo? Dengan kesimpulan dan keyakinan Hakim, apakah juga akan berpengaruh terhadap vonis hakim. Namun, mendadak perhatian publik terpecah, muncul video yang diduga mirip Hakim Ketua berbicara kasus Sambo kepada pihak yang tak terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ada banyak pertanyaan yang harus kita cross-check kali ini dan telah bergabung melalui Zoom, yaitu Pak Yonatan Baskoro sebagai kuasa hukum Yosua. Selamat pagi, Pak Yo. Dan ada juga di sini Pak Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Selamat pagi Pak Ponto. Selamat pagi. Dan tentunya mantan Kabarizkrim Polri, Pak Susno Duaji. Selamat pagi Pak. Selamat pagi para pemirsa. Ya, kita langsung mulai saja ke Pak Yonatan dulu nih Pak Yonatan. Pas di rumah di Duren 3 kemarin, dua orang kuasa hukum, yakni Roni Talapesi, mengatakan bahwa lemari senjata sudah tidak ada. Sementara hal ini dikonfrontasi oleh Arman Hanis sebagai kuasa hukum Sambo bahwa sebenarnya masih ada. Nah, ini mengenai lemari senjata ini kenapa penting dibahas dan kenapa sampai jadi kontroversial nih Pak Yonatan? Mungkin dari situ dulu. Baik Mas Wandi, terkait lemari senjata itu kenapa jadi perdebatan tentunya karena itu juga diucapkan di dalam persidangan yang dimana itu juga memang diakui oleh para terdakwa di dalam masing-masing kesaksiannya. Tetapi seharusnya di situ tidak ada lagi konfrontir atau pembuktian kalau kita melihat sehari sebelum cek ke TKP di persidangan disepakati bahwasannya hakim ke sana hanya ingin melihat sehingga tidak ada pembuktian di sana. Tetapi kalau misalkan ada kuasa hukum yang seperti itu, saya rasa memang terkadang naluri kuasa hukum itu tidak bisa terbendung untuk terus membela kliennya begitu. Oke. Pak Susno, ini mengenai lemari senjata ini menarik karena apakah sebagai Kadif Propam nih, apakah perlu ada lemari senjata dan biasanya kalau misalnya ada itu senjata apa saja yang biasa disimpan? Oke, yang pertama bahwa kedatangan hakim ke TKP atau meninjau TKP itu tidak diatur di dalam hukum acara pidana. Tidak diatur. Kemudian tidak diatur, tapi ada suatu perangkat hukum, peraturan apa itu yang penetapan apa lupa saya dari Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 kalau tidak salah. Tapi itu bukanlah merupakan hukum acara ya. Tidak dilarang, tidak pula dianjurkan gitu apa ya, makro ya kira-kira gitu. Makruh kalau dalam Islam ya. Haram enggak, sunnah enggak, halal juga enggak gitu ya. Jadi kemudian sebagaimana Pak Jonathan katakan tadi, kok sampai ke sana tidak ada senjata dipersoalkan. Di situ tidak ada pengacaranya Sambo tidak bisa mempersoalkan apa-apa karena penggambaran atau rekonstruksi TKP sudah selesai. Karena itu bukan sidang. Tidak ada ketok palu di situ. Jadi kalau mau ya sidang gitu, sidang itu. Sudah hadir semua, dibuka sidang gitu, sudah forum. Enggak, itu enggak sidang, hanya jalan-jalan aja melihat. Jadi melihat apa yang ingin dicari oleh hakim, ya hakimlah yang tahu apa yang dia cari. Apakah untuk dia menambah keyakinan, apa untuk apa. Tapi apakah ada manfaatnya? Tergantung kita meninjau dari sudut mana. Kalau hakim memanfaatkannya dari segi positif,
untuk meyakinkan dirinya sendiri supaya putusannya seadil-adilnya, ya bagus. Tapi kalau ada yang memandang, wah ini jangan-jangan pengacara pihak terdakwa ini sengaja membuat suatu tarian irama, mengulur-ulur waktu gitu. Ya bisa juga, tidak salah pandangan seperti itu. Karena kita lihat ya, sekarang sudah bulan Januari, perpanjangan kedua selama 60 hari sudah hampir habis. Kalau saja tidak diperpanjang oleh pengadilan tinggi, bukan lagi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maka ini tanggal 9 atau tanggal 10 nanti bebas terdakwa lima-limanya. Nah ini kan berarti waktu banyak yang saya nggak katakan bukan terbuang gitu. Mungkin agak kurang efektif memanfaatkan waktu gitu ya. Oh, walaupun lemari juga sudah tidak ada begitu ya Pak Susno ya? Nah, Itu tidak bisa masalah. saja. Nah, Oke, saya ke Pak Punto dulu nih, masih soal lemari. Nanti kita untuk soal penundaan atau sampai tanggal 9 Februari itu saya akan bahas di agak penghujung nih. Saya ke masalah masih mengenai lemari senjata. Nah ini kan awal-awal Pak Punto pernah menyinggung soal senjata para dewa yang masalah Glock, dan itu di cross check juga nih. Nah Pak Punto juga pernah mengatakan bahwa senjata ini biasanya untuk bertempur tentara nih, bukan polisi. Nah dengan insiden pembunuhan Yosua ini, perlukah kepemilikan senjata tempur di polisi ini harus dikaji ulang nih Pak Ponto? Saya kira memang inilah saatnya kita harus menertibkan penggunaan senjata. Coba lihat bagaimana kita bisa lihat Ibu PC ke pasar aja, kemana-mana bawa stayer para ajudannya. Terus stayernya mau nembak maling apa mau nembak apa? Nah kan seperti itu. Sehingga penggunaan senjata ini, waktu saya masih KBAI, saya sudah mencoba bagaimana menertibkan. Untuk kaliber-kaliber 5 mili ke atas harus terdaftar dengan baik. Siapa yang memegang. Karena itu adalah senjata-senjata pembunuh. Nah, kita tentunya kan tidak mendesain polisi ini menjadi polisi pembunuh. Nah, sehingga dari situ kita harus menertibkan senjata ini. Kita melihat ajudan-ajudan ini senjatanya semua HS, senjata ini. Di satu sisi, di militer sendiri, ajudan-ajudan senjatanya paling cuma Walter 2,2, Walter 3,6. Itu untuk ajudan ya. Nah, di sini ini sangat kelihatan. Lalu ada lemari senjata. Senjata kalau di militer, saya di Aspam, itu siapapun pemegang senjata itu kalau tidak dipakai masuk gudang senjata. Kecuali senjata yang ditugaskan senjata jabatan. Jadi senjata itu adalah senjata jabatan. Nah, kalau sudah senjata jabatan ya dipegang sendiri. Tapi kalau ada senjata lain sampai masuk di lemari senjata, artinya senjata lebih dari satu, banyak. Nah, kalau banyak, kenapa harus disimpan di rumah? Simpannya di gudang senjata, supaya tercatat dengan baik nomor-nomor senjata, siapa pemegangnya. Apalagi untuk kaliber-kaliber di atas 5,5 mili. Karena standar militer itu 5,5 mili, 5,5 atau 5,6, itu standar militer. Kalau di atas atau 5,5 mili ini dipegang oleh yang lain, ini bisa menjadi ancaman militer. Kalau jatuh nanti ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan akan berhadapan dengan militer nantinya. Nah, itulah dulu istilah saya, senjata-senjata yang di atas atau sama dengan standar militer, itu menjadi ancaman militer. Sehingga harus kita tahu betul di mana senjata-senjata itu. Bukan kita tidak percaya, tetapi kemungkinan senjata ini jatuh ke tangan lain, kalau tidak militer itu sendiri kan sangat besar. Bisa saja kita tidak punya standar yang sama dalam menyimpan senjata. Nah, dari sini kan bisa kita lihat banyak stayer dibawa kemana-mana jalan. Itu kalau terjadi sesuatu, ya namanya pegang senjata kan panas biasanya itu. Artinya Pak Ponto, untuk keberadaan lemari senjata sendiri itu sudah kontroversial, walaupun dia sudah sekelas komandan atau kadif propam. Nah, kalau kadif, kalau makin tinggi kan penguasa gudang senjata, ya taruh aja di gudang senjata. Sewaktu-waktu kan dia bisa minta.
tidak perlu disimpan di rumah. Kalau di rumah, Oke. kalau kedatangan maling bagaimana coba? Siapa? Apalagi rumah itu kosong lagi, coba. Ditempati tidak. Nah, ya kan? Tidak ditempati. Lalu kalau di situ ada senjata, kita tidak tahu ada senjata apa saja yang ada di sana disimpan. Ya. Oke. Nah, itu. Oke, untuk lemari kita coba simpan dulu. Bergeser kemarin juga sempat ada perdebatan mengenai CCTV. Kita tahu kan CCTV banyak di rumah Sambo dari lantai 2 sampai lantai 3 bahkan di rooftop ada begitu ya. Nah, menurut Roni juga kemarin tuh tidak ada CCTV di dalam rumah Sambo yang jadi alat bukti di persidangan nih, Pak Yo. Bagaimana tanggapan Pak Yo? Kenapa CCTV yang di dalam rumah Sambo yang begitu banyak tidak ada di alat bukti? Ya, terkait CCTV sebetulnya itu hanya sebagian kecil dari alat bukti, atau kalau sudah CCTV diserahkan kan jadi barang bukti. Menurut saya itu hanya hal kecil untuk membuktikan unsur pembunuhan berencana. Tetapi memang itu adalah salah satu bukti material karena di situ kan kita lihat bisa melihat secara real sebetulnya. Tetapi kalau kita kembali lagi sejak awal, kasus ini kan penuh dengan skenario dan rekayasa. Bahkan di dalam persidangan pun ada CCTV yang diberikan, itu juga dari flash disk. Jadi bukan dari Bukan DVR. langsung. Sehingga untuk berbicara mengenai CCTV, kami dari keluarga dan tim kuasa hukum pun sebetulnya tidak percaya terkait hal tersebut. Nah, terkait CCTV itu ya sebetulnya dari kami sudah tidak percaya. Oh, artinya dari beberapa hal itu juga sudah menjadi alat bukti gitu, Pak Yo. Ya banyak banyak bukti-bukti yang lain karena kan ada keterangan saksi-saksi, ahli dan lain-lain, surat petunjuk ya. Oke. Nah, ke Pak Ponto, bisakah menjadi kunci kasus pembunuhan berencana ini ada di CCTV yang memang tersebar di rumahnya di Duren 3 itu, Pak Ponto? Sepanjang CCTV itu, hasil dari CCTV itu diambil dari DVR langsung, Ya. ya itu sudah pasti, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Kita bisa lihat bagaimana kagetnya dua orang anak buah itu, karena sebelumnya mereka sudah disampaikan ketika Pak Sambo datang, Yosua sudah mati. Tetapi bagaimana kagetnya dia begitu dibuka CCTV-nya, dia lihat, lah Yosua kok masih hidup. Nah, dari situ kan otomatis dia bilang, suruh hancurkan. Jangan bang, kita simpan. Jangan-jangan nanti ada apa-apa, bagaimana. Nah, itu naluri-naluri orang tua itu kan sudah ada itu. Tetapi apa daya, seorang bawahan senior kendo norong. Jalankan tugas, itu yang terjadi. Tapi dari saya melihat bagaimana waktu mereka menemukan itu, kekagetannya itu kan disampaikan. Bang, ternyata Yosua masih hidup. Lalu bagaimana ini? Hancurkan, jangan. Kita simpan aja sebagian katanya. Jangan-jangan kalau ada apa-apa. Itu kan dialog-dialog spontan itu kan. Di mana mereka sendiri sudah tahu pasti ini tidak dikehendaki ada. Naluri, itu naluri ya, naluri. Kita punya naluri melihat begitu, wah ini pasti tidak dikehendaki ini. Itulah. Jadi kalau apalagi yang dikatakan Eliezer, kalau ada CCTV, Ibu PC tidak bisa bohong. Kan itu. Ya. Seorang barada yang paling rendah pangkatnya aja sudah bisa mikir bahwa CCTV itu tidak bisa bohong. Nah, kan itu. Sepanjang dia diambil langsung dari DVR. Tetapi kalau sudah lewat flash disk, lewat mana zaman sekarang, gampang sekali direkayasa. Kan itu. Itu. Oke, mungkin ke Pak Susno. Pak Susno, potongan rekaman CCTV apa yang kira-kira yang sangat ingin Pak Susno lihat dan apa yang mungkin yang tidak ada yang sekarang di alat bukti yang dimasukkan di persidangan, Pak Susno? Oke. Kadang-kadang berdebat ya di persidangan itu saya perhatikan banyak kepada hal-hal yang sekedar tambahan. Unsur pokok daripada delik itu adalah barang siapa dengan sengaja melakukan pembunuhan kemudian direncanakan. Ya. Nah itu sudah terpenuhi semua ya. Jadi tentang ada CCTV, CCTV-nya itu dari mana, itu kan sekedar untuk menambah keyakinan.
Ya katanya Pak Ponto tadi kalau sudah ada CCTV udah tambah tambah bagus itu. Tentang diambilnya dari mana? Taruhlah tidak ada CCTV. juga sudah Ya. terbukti kok. Sudah Oke. terbukti. Hmm. Oke, di dalam persidangan ada tarian Sambo kata Pak Susno. Nah, ini di luar persidangan ada juga video yang diduga Hakim Wahyu ngobrol dengan seorang perempuan nih. Nah, ada apa nih? Saya ke Pak Yonatan dulu nih. Ada apa dengan munculnya video itu dari tengah-tengah persidangan yang sedang menghangat nih, Pak Yo? Ya kita kalau kita berkaca terhadap penanganan penegakan hukum di Republik ini kan sepertinya tidak mulus-mulus saja kalau misalkan yang terlibat adalah orang-orang hebat begitu. Hmm. Terkait hal tersebut ya mungkin saja kita tidak tahu apakah ada mafia yang ikut campur ataukah ada tangan-tangan usil, tangan-tangan lain yang sengaja yang tadi disampaikan oleh Pak Susno untuk menambah tarian-tarian. Nah, ini kita kan tidak tahu ini. Tetapi menurut saya itu tidak akan menghilangkan esensi dari persidangan untuk menyelesaikan perkara ini. Justru yang harus digali adalah siapa yang menyebarkan atau siapa yang merekam video tersebut dan tujuannya apa begitu. Kalau misalkan masuk ke materi di dalam video yang katanya ada terkait dengan ancaman hukuman FS, ya saya rasa ya setuju-setuju aja kalau dihukum berat kan begitu. Ya. Tetapi menurut saya itu tidak mengaburkan perkara inilah. Itu kita anggap saja memang selalu ada rintangan-rintangan dalam menyelesaikan kasus ini. Oke, Pak Ponto mungkin dari sisi intelijen sebagai mantan kepala intelijen di TNI, apa nih munculnya si video itu kenapa nih, Pak Ponto? Ya, biasa kan ini salah satunya kan untuk menteror. Pak Hakim, Teror ya. ini kita sudah lihat loh, kamu bikin begini-begini. Yang dicarikan itu, apakah di dalam itu sebenarnya yang ingin disiratkan ya, bukan disuratkan. Yang ingin disiratkan seakan-akan ada bargaining. Kan itu sebenarnya, bargaining terhadap putusan. Yang mau dimunculkan, lihat loh, bahwa hakim ini ada bargaining dengan seseorang untuk keputusan apa yang akan diambil beliau. Kan itu yang ingin dimunculkan. Jadi praktek-praktek seperti ini memang lazim terjadi atau bagaimana Pak Ponto? Ya di mana ada kesempatan, di situ ada kesempitan. Di mana setiap ada kesempatan sudah pastilah. Oke. Apalagi kasus ini kan kasus menarik perhatian orang banyak. Ya. Sehingga hal-hal yang demikian itu memang menjadi lumrah. Jadi jangan salahkan, dulu kan nenek moyang selalu bilang hati-hati dinding bertelinga. Jadi dinding aja bertelinga. Makanya kalau kita sedang memegang kasus seperti ini, ya harus hati-hati. Jangan dinding saja bisa jadi bertelinga. Apalagi orang hidup. Kan itu. Nah ini kan terjadi ini. Karena kita tidak aware, kalau itu benar ya, ini kalau itu benar. Tetapi tidak benar pun ini sudah dibikin seakan-akan benar. Karena zaman sekarang kita melihat teknologi itu bisa sedemikian rupa membuat orang seperti itu. Kita pernah lihat dulu fotonya Ibu PC jadi seperti apa kan dulu ada juga itu dibuat. Nah ini kan hampir serupa lah itu. Ya. Kalau orang Aceh bilang serupa lah tuh katanya kan itu. Oke. Gitu. Nah, Pak Susno ini kan juga sudah dibantah oleh PN Jaksel. Bantahnya pun karena memang bukan karena videonya, tapi karena ada potongan-potongan. Artinya di sini kan seperti memang itu video asli begitu, tapi dipotong dan direkayasa begitu. Nah, Pak Susno melihatnya seperti apa? Saya melihatnya, saya sangat sependapat dengan Pak Ponto ya. Pak Ponto ini pakar intelijen. Jelas ini kan permainan intelijen, tapi bukan orang intelijen yang main ini kan. Bukan intelijen secara fungsi ya. Tapi ini adalah kegiatan dari intelijen. Tapi bukan orang intel yang bermain. Untuk mengacaukan jalan ini. Keahlian. Iya, tujuannya apa? Ya tujuannya agar tidak dihukum mati. Jadi dibalik bacanya itu. Cara bacanya gimana kalau main intelijen tuh? Jadi kalau nanti ini dihukum mati, maka kan sudah ada bocoran. Oh, hukuman mati itu adalah bargaining ya hakim dengan
kabar eskrim. Mengapa dengan kabar eskrim? Karena kabar eskrim pernah Punya disikat masalah. masalah dengan si siapa namanya Sambo. MS Sambo. Jadi akhirnya hakim menjadi gemeter gitu kalau menjatuhkan hukuman mati. Kan itu. Pak Ponto ahlinya lah bagi di bahasa-bahasa di balik ini. Ini permainan Intel untuk gitu, untuk supaya ini. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, terlepas daripada siapa membuat, asli membuat, jadi yang penting diselidiki siapa yang membuat ini, yang menyebarkan ini. Kalau sudah ketahuan kan ketahuan juga tujuannya apa. Terlepas dari itu, juga karena ada ini ya untuklah para hakim supaya yang menangani perkara ini hati-hati gitu. Kenapa hati-hati? Ya Pak Ponto katakan, dinding bisa bicara kok. Jadi kalau lagi nangani kasus ini, janganlah membicarakan perkara ini baik lewat telepon atau lewat obrolan warung kopi di luar sidang. Nah, udah gitu aja. Oke. Oke Pak Susno, kita coba lagi gali yang mengenai pernyataan pekan lalu mengenai masa tahanan Sambo nih yang diperpanjang hingga 60 hari lagi dan itu akan jatuh pada 9 Februari. Nah, publik masih ingin tahu setelah 9 Februari jika tidak ada putusan itu akan seperti apa nih Pak Susno? Waktu yang diberikan untuk tahap pertama adalah 30 hari. Sudah lewat itu. Kemudian diperpanjang 60 hari. 60 hari perpanjangan itu kalau dihitung dari tanggal mulai diserahkan ke hakim perkara ini 10 Oktober itu akan berakhir pada tanggal 9 Februari. Kalau tidak diperpanjang ya harus dikeluarkan lima-limanya. Ya, dikeluarkan artinya berkeliaran bisa? Ya bebas dong. Ya. Ditahan kota aja tidak bisa. Kenapa? Karena sudah habis masa penahanannya. Jadi dia misalnya dia tahan kota atau tahan rumah nggak bisa lagi. Bebas bas-bas itu. Nah, kemudian katanya ada informasi diperpanjang lagi oleh Pengadilan Tinggi 60 hari. Ya mudah-mudahan informasi itu benar ya. Nah, benar diperpanjang 60 hari lagi dengan alasan bahwa perkara ini perkara yang cukup berat gitu sehingga harus diperpanjang lagi. Nah, kalau 60 hari lagi tidak terhabiskan dengan cara taktik kayak orang main bola setelah menang gitu, bola ditendang keluar terus gitu. Mengulur waktu. Mengulur waktu ini jangan sampailah terpancing itu. Ya kan bebas ya kalau tidak diperpanjang atau kalau perpanjangan tapi perpanjangan tidak dimanfaatkan dengan baik ya bebas juga. Oke, Pak Yo ini infonya dari JPU bahwa butuh 2 pekan untuk menyusun dakwaan terhadap Eliezer nih. Nah, apakah Anda yakin nih pekan depan sudah bisa digelar sidang pembacaan dakwaan? Jadi memang urutannya Richard Eliezer ini kalau kita lihat di persidangan sudah selesai sampai tahapan pemeriksaan terdakwa. Tinggal pembacaan tuntutan, kemudian ada pledoi, mudah-mudahan tidak ada replik duplik dan sampai ke putusan hakim. Tetapi yang saya lihat jaksa meminta putusan tuntutan terhadap Eliezer ini dilakukan belakangan setelah terdakwa-terdakwa yang lain. Saya melihatnya mungkin karena Richard ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan cukup membantu membuka kasus ini, saya rasa akan mendapatkan keringanan begitu ya dari majelis hakim. Ini dari kacamata saya. Nah, maka dari itu hakim meminta untuk 2 minggu setelah terdakwa-terdakwa lain dibacakan tuntutannya. Artinya apa di situ? Artinya memang sepertinya lagi dikejar ini terdakwa-terdakwa yang lain ini sebelum 2 minggu sudah harus masuk ke dalam tuntutan, begitu. Jadi saya rasa kita tunggu aja. Tetapi memang majelis hakim sempat meminta kepada jaksa kalau bisa 1 minggu saja. Kalau misalkan belum siap, ya nanti akan diputuskan lagi oleh hakim. 3 minggu ya, oke. Iya. Artinya di akhir Januari ya, kalau melihat atau di awal Februari. Ya mungkin kepleset-keplesetnya di situ. Tetapi kita memang maunya sih cepet aja supaya apa yang dikatakan Pak Susno tadi ini perkara level polsek sampai berbulan-bulan hampir setengah tahun lebih gitu. Oke.
Mungkin closing statement nih dari Pak Ponto nih, melihat kekhawatiran publik ada upaya sidang yang molor tadi dan munculnya video-video mirip hakim ketua di sidang Sambo ini. Nah, apa nih Pak Ponto kata kunci yang di tengah drama dari persidangan ini Pak Ponto? Ya, jadi harapannya hanya satu, bahwa hakim yang sudah sekian banyak mendengar saksi-saksi dari saksi ahli, saksi fakta, berpeganglah kepada itu, dan dengan keyakinannya beliau berbuatlah dengan seadil-adilnya. Itu saja. Dan Oke. rasa keadilan itu tidak hanya rasa keadilan material saja, sivil, tapi rasa keadilan bagi masyarakat. Karena ada kalanya kita rasa keadilannya itu hanya adil bagi pejabatnya, tapi tidak adil bagi rasa keadilan masyarakat. Nah itu. Jadi ini harapannya dua-dua. Masyarakat merasa ada keadilan itu dari proses, apakah itu dari formal maupun materialnya, itu juga adil. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Ya demikian dialog cross-check pekan ini. Terima kasih Anda terus mengikuti cross-check setiap akhir pekan. Kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan topik yang menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih.